ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, maka kesukaan kita adalah hadirat Tuhan. Ya, Sangat omong kosong kalau kita berkata bahwa identitas kita adalah penyembah-penyembah yang benar kalau kita tidak betah di dalam hadirat Tuhan. Betul? Oh, saudara tahu bahwa tempat yang kalau boleh saya bilang tempat yang paling damai sejahtera itu adalah ketika menyembah. ya, amin. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Jeffrey sudah membawa kita. Oh, iya. Saudara tahu bahwa saya itu sangat suka sekali menyembah loh, saudara. Ya, Dan identitas worship room community namanya aja sudah worship room, ruang menyembah. ya. Kalau nggak suka nyembah, wah itu pertanyaan terbesar saya, saudara. Betul? Nah, malam hari ini saya rindu kita semua belajar bahwa saya ingin membagikan mengenai persembahan yang hidup. Apa, saudara? Persembahan yang hidup. Saudara tahu bahwa persembahan yang hidup itu tidak lepas dari yang katanya adalah mesbah. Apa? Mesbah. Bahasa Ibrani adalah misbah atau misbah. Bahasa Ibrani misbah atau misbah. Mesbah. Karena gini, saudara, hadirat Tuhan dan mesbah itu tidak pernah bisa dipisah. Gak akan pernah bisa dipisah. Contoh sederhana, Pak, saya paling suka menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki mesbah, itu aneh, saudara, betul? Ya. Itu sangat bertabrakan sekali. Orang yang identitasnya suka menyembah, apalagi suka hadirat Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak pernah ada mesbah dengan Tuhan. Itu perlu dipertanyakan. Amin. Amin. Boleh next slide kedua. Ini ayat yang sangat terkenal. Saya percaya semua orang Kristen pernah baca ini, betul? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu demi supaya kamu bersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu, sehingga kamu dapat mengatakan mana kata Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. oh my God. Jadi saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara tahu kisah Yesus berjumpa dengan orang Samaria? Perempuan Samaria, ketika di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus perempuan ini ngomong gini, kami menyembah di gunung ini, betul? Dan kamu bilang menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus bilang gini, ada saatnya kamu tidak akan menyembah di gunung ini, di gunung itu, bahkan di Yerusalem. Oh my God. Terus dia bilang gini, kamu akan menyembah Bapa. So ini konsep menyembah, konsep persembahan yang benar itu bukan soal tempat, tapi soal kamu berjumpa dengan siapa. Ya. Oh my God. Kalau kamu di tempat ibadah, di gereja Tuhan, tapi kamu tidak berjumpa dengan siapa yang kamu sembah, oh my God, kamu sedang tidak menyembah. Kamu sedang tidak beribadah, sekalipun tempatmu di gereja. Karena Yesus bilang, kamu gak nyembah di gunung
ini, di gunung itu, bahkan di Yerusalem. Come on. Tapi Yesus bilang gini, akan tiba waktunya kamu akan menyembah Bapa. Figur identitas dalam roh dan kebenaran. So ini kontradiksinya sangat kelihatan. So ini menurut perempuan Samaria, worship itu tergantung tempat. Kalau di Israel, kalau di Yerusalem kayak gimana gitu. Kalau di sini, kalau di Depok, kurang. No. Halo. Bukan itu. Yesus sendiri yang ngomong, bukan perempuan Samaria. Yesus bilang, menegaskan, when you worship God, kamu bukan soal tempat. Kamu bukan duduk di depan, duduk di belakang, duduk di tengah. Enggak. Kamu di kamar sendirian, kamu berjumpa dengan Tuhan. That's worship. Yes. Itu worship. Itu ibadah. Yang penting ada encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Makanya ini saudara, persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan. So ini, kenapa Rasul Paulus bilang ini? Aku menasihatkan kamu. Oh my God. Karena ini penyembahan itu gak bisa sembarangan. Banyak sekali konsep pola menyembah, tapi sebenarnya dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Gak pernah. Contoh lagi, saudara mungkin sering mendengar rekan seiman saudara, hari-hari ini aku kok kering ya, betul? Ada nggak? Ya. Ada yang curhat gitu, aku ini kering, aku ini mau nyembah, aku sih ya datang ke gereja, aku datang ibadah, aku datang ke persekutuan doa, tapi kok aku nggak kerasa apa-apa. Jadi Paulus bilang, aku menasihatkan kamu, karena gini, bukan soal gini. Saat kita menyembah, jangan main perasaan. Don't by feel, but by faith. Ya. Jangan perasaan, tapi iman. Merinding gak merinding, datang sama Tuhan. Yes. Jadi ada sunnah politik. Panas gak panas, datang sama Tuhan. Pak, saya merasakan hadirat Tuhan. Panas seluruh sekujur tubuh saya. Kemudian kalau seperti itu pola pikirnya hanya mentok sampai situ, iblis mempermainkan saudara. Betul? Iya. Kalau nggak panas, wah ini gak ada Tuhan. Oh come on. Yesus sama dengan perempuan Samaria. Kalau nggak di gunung ini, berarti aku nggak ibadah. Oh my God, tolong Tuhan. Persembahan yang benar adalah ketika kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Menuju Jalan Sersan Angin, Jalan Siliwangi. Makanya ini saudara, kita harus mengerti konsep persembahan yang benar sebelum kita benar-benar mempersembahkan. Amin. Yes. Ini saudara, boleh next slide? Ini saudara, persembahan yang hidup. Bahasa Ibraninya adalah korban. Katakan korban, sama kan dengan bahasa Indonesia korban. Korban tuh dari suku kata karof. Apa? Karof. Karof itu artinya dekat. Oh my God, dekat. Makanya salah satu ayat yang paling saya suka adalah Mazmur 65 ayat yang kelima. Ini saudara, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Oh my God, korban. Kalau orang dipilih tapi dia tidak mau mendekat, kamu sedang tidak menyembah Tuhan. Orang dipilih itu belum start, belum finish, belum. Ya. It's new beginning. Itu awal permulaan yang baru. Orang dipilih Tuhan. Wih, you are chosen generation. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak meresponi, saudara tidak membuat korban atau karof, atau pingin mendekat, kamu sedang tidak menyembah Tuhan. Betul? Ya.